Setia sepanjang bersyukur kepada Engkau atas setiap kami Tuhan. Semua baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan kehidupan-Mu Tuhan, agar rema ini boleh menjadi kekuatan di dalam kami untuk tahun ini Tuhan bersama Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara, Bapak kita hari ini saudara, hari terakhir di tahun 2023. Ya. Kalau nanti malam tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun baru tahun 2024. Kita akan meninggalkan tahun 2023. Tapi hari ini, pagi hari ini, kita menjadi orang yang spesial dapat Tuhan. Karena apa? Sebelum kita merayakan menyongsong tahun baru dan nanti malam, pagi hari ini kita terlebih dahulu memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kita bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam sepanjang tahun ini, saudara. Ya. Jadi kalau saya pribadi, hari ini adalah hari yang spesial bagi kita, ibadah yang spesial. Ya. Kita menutup tahun ini, kita yang datang kita beribadah mengucap syukur. Ya, kita cari perkenan Tuhan untuk memasuki tahun depan tahun 2024. Bukan kebetulan saudara hari ini di minggu yang terakhir jatuh di hari yang terakhir tahun ini. Tapi saya tahu ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan untuk saudara saya untuk meninggalkan tahun ini, saudara. Amin, saudara. Amin. Yuk kita bersyukur, saudara. Kalau gereja kita tempat ini di bawah pengembalaan Gembala Pembina kita Paniko, ya, kita mendapatkan Gembala Pembina yang takut akan Tuhan, amen, yang taat dan dia sangat mengerti ya akan firman Tuhan. Kita lihat waktu demi waktu Tuhan berikan misi gereja kita pada Gembala Pembina kita. Kita akan mereview, saudara, ya. Untuk sepanjang tahun ini seringkali itu sering disampaikan Gembala Pembina itu pada waktu dapat visi dari Tuhan, baik itu mengenai visi tahun, meskipun itu visi mengenai Pentakosta ketiga ataupun yang lain. Gembala Pembina tidak dia sendiri pada waktu terima dari Tuhan, dia tidak tahu. Tapi Gembala Pembina berpesan, sewaktu kita terima tuntunan dari Tuhan, visi dari Tuhan, tahu tidak tahu, kita terima dulu dan taat dulu. Tuhan akan kemudian akan sempurnakan, akan memberikan pengetahuan bagi saudara dan saya. Itu yang Gembala Pembina sering kali dia nyatakan. Yuk kita akan mereview apakah yang dikatakan Gembala Pembina itu benar terjadi dalam gereja kita. Ya, kita akan mulai ya. Kita tema untuk hari ini saya akan katakan bahwa tema di tahun ini adalah bersyukur menjadi pemenang. Pagi hari ini kita bersyukur menjadi pemenang. Amin. Amin, saudara. Kalau kita ada pagi hari ini, kita masih beribadah tempat ini karena kita menang atas setiap masalah-masalah kita dalam kehidupan sepanjang tahun 2023. Gak gampang, saudara. Gak gampang, tapi kita bisa dengan hari ini
Itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari. Kita tahu saudara, di waktu mau masuk di tahun 2023, Tuhan memberikan tema bagi gembala pembina kita adalah bangkit jadilah pemenang. Dan pada waktu itu disampaikan di akhir tahun 2022, itu juga nggak tahu apa sebenarnya. Kok Pak suruh bangkit dan kita menjadi pemenang? Kita nggak tahu saudara. Pertama kita terima itu pada waktu di MTPC di Sentul, gembala pembina sampai itu kita nggak tahu. Pada itu juga aku sepaniku sendiri sebelumnya nggak tahu. Dan terima aja, Tuhan akan melengkapi apa yang dimaksud dengan visi ini. Yuk kita akan balik sebentar ya, kita akan melihat benar nggak visi ini dikenapi dalam gereja kita. Kalau kita tahu, kita akan lebih melekat pada Tuhan. Yuk kita akan baca ya di Efesus 4. Efesus 5 ayat 14 sampai 21 kita akan baca berkat ini yang dari awal yang Tuhan berikan melalui firman kita. Kita akan beri sebentar. Yuk saya akan baca di ayat yang kita bergantian seperti ayat yang kecil ya. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah di antara orang-orang mati dalam Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15. Karena itu, berkata-kata bersama, bagaimana kami hidup, janganlah seperti orang tua, tetapi seperti orang ayu. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur ini bukan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19. Dan berkata-kata sama orang yang menyanyi dalam masuk hidup dia dan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21. Amin saudara. Coba perhatikan saudara. Akan baca ulang ya. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah di antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atasmu. Karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang ayu. Dan pergunakan waktumu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan saudara. Pada saat visi ini disampaikan, kita masih dalam masa COVID, betul. Kita masih wajib pakai masker, betul. Ya. Kita kenapa dikatakan bangkit, bangun, bangkitlah jadilah pemenang. Karena kita kenyataannya hampir 2 tahun lebih, ya, gereja ini boleh dibilang betul karena COVID. Kita ibadah online, ya, kita gak ada ibadah. Terus kita juga tidak bisa memantau. Memang selalu ada ibadah online, tapi apakah kita yakin kita benar-benar beribadah sesungguhnya kepada Tuhan? Bahkan sampai hari ini dikatakan masih ada saudara-saudara kita yang masih nyaman dengan ibadah online. Ya masih ada saudara. Ya karena apa? Bagi mereka itu nyaman saudara. Mereka tinggal buka kapanpun. Ya jujur selama ini saya sembunyikan ada waktu itu masih ada ibadah hybrid, artinya ada ibadah secara online, tapi saya tidak memuat tempat ini karena saya menghindari untuk kita semua masih konsen. Nah di sini dikatakan apa? Bangkitlah, bangunlah. Ini dikatakan kita bangkit dari apa? Bangkit dari kenyamanan kita ibadah online. Kita nyaman. Dan kita selama tahun 2 tahun lebih kita jalan selama COVID, kita tidak datang ke gereja. Ya, saya percaya kita pasti ada suatu hal yang terhilang. Artinya apa? Ada kerinduan untuk kita datang seperti ini, untuk terima hadirat Tuhan. Bukan saya ngomong ibadah online juga menghadirat kita, tapi yang benar-benar kita rasakan ada ibadah online seperti ini, saudara. Banyak di antara di akhir-akhir kita sebelum kita onsen
banyak jemaat dari pekerja, bahkan dari pihak bisa berkata kepada saya, Pak, ayo kita mulai online kapan? Dan memang pada waktu itu Rayon kita termasuk yang paling ketat dan paling terakhir dia dikatakan kita konsep, ya kan? Yang lain sudah mulai, tapi Rayon kita belum. Dan kita belakangan kita baru karena masalah waktu itu baru kita masuk kemudian ke dalam mereka yang lain itu. Itu pun kita masih dalam situasi COVID betul. Kita masih dalam situasi. Nah, saudara, dikatakan di sini pada waktu kondisi seperti ini dikatakan bangkit, jadilah pemenang. Apa artinya, saudara? Sesungguhnya, kalau saya mau jujur, pada waktu ibadah online seperti itu, gereja ini sepertinya sudah mati suri. Kenapa saya dikatakan mati suri? Mati sih enggak, saudara, masih ada yang ibadah online, betul kan? Tapi suri karena apa? Kita itu tidak ada dan seperti ini bersama memuliakan nama Tuhan. Kita di rumah masing-masing, betul? Ya, dan kita tidak bisa memantau seberapa banyak saudara-saudara kita yang ibadah, betul? Nah, saya jujur, kalau kita datang ibadah konsep seperti ini, kita menghargai Tuhan. Kita pakai baju yang lengkap, betul ya? Datang memuliakan nama Tuhan, mendengarkan dengan sesama, betul. Tapi kalau di rumah, mungkin kita masih pakai baju tidur, kita sambil ngopi, itu sambil ibadah. Bahkan kadang-kadang televisi atau HP-nya digedein sambil potong sayur, betul. Yes. Mungkin kita alami, betul, jujur. Ya. Nah, di sini ayat dikatakan bangkitlah, dan tidak mudah loh, saudara. Untuk kita yang sudah nyaman online seperti itu, tanpa ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itu tidak mungkin. Mereka masih hari ini, mereka masih berdalih, saya ini punya ketergantungan atau kelemahan dalam kesehatan saya tidak mau. Dan jujur, sampai dengan hari ini COVID masih menghantui, betul, saudara? Iya. Betul ya. Beberapa minggu yang lalu dikatakan COVID mulai naik, betul ya. Dan dikatakan di sini bangkitlah dia antara orang mati. Kita gereja ini diminta untuk bangkit. Amin. Amin, saudara. Jadi kalau hari ini kita ada, kita ibadah, sehingga kita menang dari mati suri kita gereja kita. Amin, saudara. Ya. Dan ternyata saya baru tahu, saudara. Oh, ini artinya pada waktu kita beribadah, kita mulai, kita berdoa, ya, bersama-sama berdoa untuk bangsa, untuk COVID, untuk resesi global, betul ya. Dan pernah pembina kita juga mengambil suatu sikap yang dia juga sempat dipojokkan nama kalangan tertentu yang dikatakan COVID, ya, dia tenanglah, dan dia menghujat itu. Katanya itu tidak akan kita pilih. Katanya itu meniru-niru Tuhan Yesus, katanya dia mengatakan. Tapi itu profetik, saudara. Amen. Dan kita juga lakukan. Dan kita akan sia-sia kata Tuhan. Hari ini kita bebas dari COVID. Amin. Amin, saudara. Itu menjadi pemenang. Itu, saudara. Amin. Ya, kita menjadi pemenang. Saya baru tahu, oh ini maksudnya. Betul. Dia mau memasuki tahun 2023. Kita sedang dengar bahwa negara-negara di dunia mengalami ancaman krisis ekonomi global. Betul. Udah sekian puluh negara sudah mengantri, dia sudah membangun kebangkrutan. Dia sudah mulai mengajukan minta bantuan ke IMF, pinjaman ke Bank Dunia. Dia puji Tuhan, saudara dan saya terus berdoa untuk bangsa ini, dan Indonesia menjadi salah satu dari negara yang tidak berdampak sederhana hari ini. Amin. Kita menang atas krisis. Karena apa? Pada waktu itu kita tidak tahu. Saya orang yang bekerja sebagai karyawan, saya juga bingung.
ada ancaman PHK, saudara. Gak main-main. Mungkin saudara juga ada yang mengalami PHK. Ya. Tapi kalau sekarang kita masih ada sampai hari ini, itu karena Tuhan telah bawa kita menjadi pemenang. Amin, saudara. Yang dikatakan di sini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Gembala pembina, gembala Rayun Peter Abita dan sering dikatakan. Oleh karena itu mestinya kita hidup dalam Roh. Kalau kita hidup dalam Roh, kita percaya kita pasti hidup dengan Tuhan. Kalau kita hidup dengan Tuhan, pasti kita mengandalkan Tuhan. Kita gagal. Dan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, percaya kita tidak akan jatuh tergeletak. Tuhan akan menuntut kita dari kebencian. Tuhan akan menuntut kita. Dan benar, Tuhan telah menuntut saudara dan saya sampai dengan hari ini. Oleh itu dikatakan kita telah bangkit dan kita menjadi pemenang. Amin, saudara. Jelas ya. Oh, ternyata tema itu bangkitlah, jadilah pemenang. Kita bangkit dari pandemi, dari situasi yang mencekam seperti itu. Kalau kita tahu selama pandemi 2 tahun itu lebih, sangat ngeri, saudara. Ya, sangat ngeri. Saya percaya di antara saudara di sini juga ada yang kena, betul? Yang isoman yang tetap, itu langsung kena COVID. Saya mau cerita, saudara. Saya bekerja di salah satu perusahaan diesel, ya, dari Jerman. Saya sebelumnya memegang satu divisi startup. Dalam divisi startup ini termasuk orang muda, termasuk saya itu ada 8 orang. Saya yang punya otoritas untuk memimpin satu divisi ini. Apa yang terjadi, saudara? Kita ada 8 orang dalam satu divisi, ya. Cuma kantornya banyak orang, dan termasuk teknisi semua ada 60 yang di kantor itu. Divisi kita ada 8. Dari 8 orang ini, saudara, 6 orang positif. Tinggal saya sama satu orang sebelah saya itu belum kena. 2 orang saja satu baris dengan meja saya sudah kena. Di gudang sudah kena. Di bagian pengiriman sudah kena. Tinggal saya dan 1 orang yang tidak kena. Saat itu mencekam. Kita tinggal berpikir kapan giliran kita kena. Pada waktu itu tes COVID. Pada waktu 6 orang pertama saya bertahan, 2 orang ketahuan positif, besoknya 4 orang, 5 orang, 6 orang. Wah, langsung saya pada waktu pulang dari kantor, saya mau sampai rumah, di sebelah kanan jalan itu ada klinik kami, dan di situ ada mobil. Langsung saya daftar, saya itu pagi itu saya daftar, udah sampai itu. Aduh, karena 6 dari 8 orang sudah positif, saudara. Di sini kita dan puji Tuhan pada waktu saya tes, saya negatif dan sampai dengan hari ini tidak, saya percaya itu karena perlindungan Tuhan atas kita. Kalaupun saudara kena sekarang hari ini, saudara ada karena Tuhan menyertai, betul. Amin. Ya, kita dah lewat, saudara. Saya mau berkata, kalau itu benar terjadi dalam hidup kita, bukankah saudara saya jadi pemenang hari ini? Amin. Kita menang atas COVID. Amin. Kita menang atas dampak resesi. Amin. Segala kekhawatiran pada waktu itu semuanya khawatir. Tidak ada yang tidak khawatir, saudara. Tidak ada yang tidak khawatir. Mungkin kita terasa khawatir karena karyawan atau PHK. Tapi posisi kita lebih dari khawatir, saudara. Semuanya itu apa? Ini perusahaan masih lanjut atau enggak? Betul, saudara. Ya, tapi Tuhan tuntut. Apa yang dikatakan di sini? Tetapi hendaklah
kamu penuh dengan roh. Artinya kita hidup dalam roh bersama Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, saya percaya pasti dia mengandalkan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan itu Tuhan akan tuntun dalam hari-hari kita, dan kita pasti bisa lewati semua itu. Amin. Amin, saudara. Kita menjadi pemenang. Dan berkatalah ke saudara tempat yang lain dalam maksud itu pujian dan nyanyian rohani dinyanyi bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Perhatikan saudara katakan, kita bisa Mazmur menaikkan pujian, menaikkan rohani bersorak dengan segenap hati. Ya, kita dalam situasi seperti itu, kita diminta terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena itu yang kekuatan bagi kita, saudara. Tanpa itu kita tidak akan mampu. Betul. Kita mau keluar rumah aja kita takut. Betul. Waktu itu sangat mencekamnya sampai ada WNH ya, lockdown kerja dari rumah. Banyak saudara seperti itu. Karena mereka mau kumpul dalam satu kantor saja mereka takut. Ini puji Tuhan saudara. Saya selama pandemi, saya masih aktif setiap hari saya ke kantor. Saya tidak pernah ke WNH. Haleluya Tuhan. Saya percaya itu bukan karena saya buat, karena Tuhan yang ada hidup saya. Amin. Kalau di antara satu bagian divisi saya dari 8 orang, 6 kena dan saya 2 orang, saya percaya Tuhan yang lebih kepilih dalam hidup saya. Amin saudara. Amin. Ya, yuk kita masih mengucap syukur saudara. Kalau hari ini kita ada, Tuhan tetapkan saudara dan saya ini Tuhan. Amin saudara. Amin. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Yesus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami ia menyebarkan keharuman kemenangan dan akan dia di mana-mana. Mazmur 20 ayat 6 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan pada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gila-gemilang oleh tangan-tangannya. Puji Tuhan saudara. Oleh karena itu kita senantiasa mesti kita bersyukur bagi Allah dalam nama Kristus Yesus yang membawa saudara dan saya menjadi jalan ke. Kalau saudara merasa hari ini menang, apakah bukan karena Tuhan menyertai hidup saudara dan saya? Amin. Kalau kita bisa merasakan Tuhan menjadi hidup kita, kenapa? Dalam hidup kita ada ucapan syukur. Perhatikan saudara, saya mau berkatakan, hanya orang yang mengucap syukur itu yang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin saudara. Dikatakan bersukacitalah senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki dalam Allah dan kebenaran itu. Kita diminta mengucap syukur dalam segala hal, baik kita mencekam dalam situasi pandemi, baik saudara-saudara kita dalam lingkungan kita untuk tetap positif, baik kita dalam kondisi ekonomi mungkin menghadapi ancaman PHK, kita harus mengucap syukur. Karena pada waktu kita mengucap syukur, kita akan melihat Tuhan masih ada untuk kita. Tuhan masih menyertai kita, bahkan kita masih kuat. Amin. Itu menjadi kebanggaan. Coba ingat, kalau orang yang bisa mengucap syukur karena dia mendapatkan berkat, melihat sesuatu yang besar, itu luar biasa, saudara. Jadi bagi orang seperti itu, dia hanya bisa mengucap syukur karena dia melihat berkat, atau dia melihat sesuatu yang besar itu dia. Dalam hidup dia akan bisa mengucap syukur. Coba perhatikan saudara. Setiap pada waktu kita pandemi, kita bangun tidur, kita
tidak sehat, sementara saudara-saudara kita isoman, dia dirawat di Wisma Atlet, di rumah sakit private, apa bukan itu kebaikan Tuhan? Sebetulnya di situ aja kita bisa mengucapkan kita tidak menjadi bagian yang isoman, betul? Kalaupun kita kena, kita tidak menjadi bagian yang masuk dalam 1 x 2. Tuhan sembuhkan. Amin. Betul. Kalau itu kita bisa ngerti, kita bisa ucap syukur. Kalau itu udah bilang terima kasih Tuhan, aku masih sehat hari ini, aku masih ada hari ini. Sementara di berita kita mencekam. Tuhan bayangkan selama 2 tahun lebih. Saudara menyadari enggak? Kita buka berita, kita buka internet, yang dicari apa? Hari ini berapa ya pertumbuhan naik apa itu tiap hari. Betul ya? Itu mencekam saudara. Betul. Ya kan? Tiap hari selalu kita dikasih berita naik sekian, turun atau naik grafiknya tuh, dia mati berapa, betul kan ya? Penambahannya berapa, yang sembuh berapa, dan pada hari ini mencekam yang terdampak sama yang sembuh banyak yang terdampak, yang mati juga banyak saudara. Amin saudara. Itu mencekam bagi kita. Oleh karena itu, pada saat kita hidup itu dalam roh. Kalau kita pada waktu itu kita hidup bukan dalam roh, dalam kedagingan kita itu tidak akan mampu saudara. Tiap hari kita akan kita seperti itu. Oleh karena itu tema tertentu ulang tahun dikatakan kita bangkit dari apa? Bangkit dari intimidasi, bangkit dari ketakutan. Amin. Kita hidup dalam roh bersama Tuhan, itu dalam Tuhan, dan kita menjadi pemenang. Amin. Coba kalau kita rasakan seperti ini, Tuhan Yesus baik. Pada waktu kita dihantui situasi seperti ini, memasuki tahun 2023, Tuhan berikan misi, bangkitlah, jadilah menang. Memang kita awalnya nggak tahu apa, tapi ternyata Tuhan tuntun gereja ini sedemikian rupa sehingga kita merasakan, oh iya betul, saya menang atas pandemi ini, saya menang atas situasi ekonomi, saya menang atas segala indikasi secara hidup kita. Sehingga hari ini kita bisa mengucap syukur terhadap Tuhan. Amin. Saudara, dan selama masa pandemi itu, gereja Tuhan memberikan tugas bagi saudara dan saya masuk era Pentakosta yang dikatakan era Pentakosta ketiga adalah era di mana pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi kita akan melihat ada suatu pencurahan Roh Kudus, ada suatu revival penuaian jiwa yang terbesar. Ya, kita pernah lihat ya, saksikan di sini mengenai apa yang terjadi di SBW di sini itu ya, selama berhari-hari dia mengingini Tuhan itu ya, kita pernah lihat ya. Dan kemarin saya dapatkan di grup gembala, di grup pendua ya, ada yang memposting di India sekarang baru terjadi berita saudara. Ada satu gereja yang 1 kali ibadah dia dikatakan kalau tidak salah, yaitu ada bangunan utama, dia bisa memuat sekitar 30.000 orang. Ya betul ya, bisa dibayar ya. Terus dia udah bangun bangunan samping, dia akan bangun nanti banyak samping, dan itu sekali ibadah, berapa kali ibadah saudara, luar biasa saudara. Itu di India saudara. Dan kita tahu dulu di Afrika, betul, ada gereja yang luasnya apa 3 kilo sampai dengan 3 kilo. Digenapi saudara, ada pasal 3, saudara. Ya, Tuhan baik. Amin. Kita bersyukur punya gembala pembina yang intim dengan Tuhan. Amin. Dan dituntun untuk masuk dalam visi Tuhan. Amin saudara. Ya.
Dan pada waktu ini, tahun ini, Tuhan juga sampaikan untuk satu dekade ke depan, 10 tahun ke depan, sampai dengan 2033, Gereja Tuhan mesti menyelesaikan amanat Agung. Apa tuh amanat agung, saudara? Dikatakan di sini adalah karena itu pergilah, jadilah bangsa semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir. Jadi kita diminta untuk mengajar, kita diminta untuk menjadikan bangsa itu murid. Nah, dikatakan sebelum kita menjadikan mereka murid, kita mesti menjadi murid terlebih dahulu. Amin. Amin. Dan beberapa waktu yang lalu disampaikan juga bahwa kalau kita menjadi murid, mesti kita menjadi murid yang sampai tamat. Kenapa bisa sampai tamat, saudara? Karena ada kan murid yang tidak sampai tamat, yang drop out di tengah jalan. Artinya apa? Kita mesti tamat. Kita mesti tetap pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dalam hidup kita. Tuhan masih menjumpai kita, masih menjadi seorang murid. Jadi Tuhan masih menjumpai kita menjadi seorang yang terus kita mendengar, melakukan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, saudara. Dan hari ini kita menang sampai dengan hari terakhir di tahun 2023 kita masih menjadi seorang murid. Amin. Amin, saudara. Ya. Puji Tuhan, saudara. Ya. Mungkin kita sendiri pada waktu awal tahun kita apa ya? Bangkitlah. Jadilah dengan apa ya? Ternyata hari ini kita setelah kita mereview tema itu dan tahu ini ya Tuhan maksudnya. Saya percaya kalau kita tahu kita hari-hari ke depan kita mesti harus lebih lagi, kita harus cari Tuhan, hidup dalam roh, terus kita andalkan Tuhan. Amin. Karena kalau kita ada hari ini karena kita hidup dalam Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ya, kita belajar dari kisah Nuh, saudara. Ya, dulu pada waktu kita mulai ibadah Yesus juga saya sampaikan hal ini. Nuh itu pada waktu awalnya dia disuruh untuk membuat satu bahtera yang besar. Dan perintahnya itu boleh dibilang tidak nalar, saudara. Ya, dan nalar gimana? Masa bangun bahtera, buat bahtera, bukan di tepi sungai yang besar atau di laut, dia ada di gua. Pada waktu Nuh menerima perintah itu, saudara, dan mulai Nuh taat, banyak orang yang mencibir, ini orang gila, bikin bahtera kok di gunung, betul? Bikin bahtera mesti di laut. Banyak orang yang menyolok-olok, tapi Nuh meskipun dia tidak mengerti apa yang akan terjadi, dan sangat terjadi. Nuh diminta untuk dari ukuran-ukurannya semua Nuh taat, meskipun dia diolok-olok. Demikian juga, saudara, pada waktu kita masuki tahun ini, Tuhan berikan tema bangkitlah jadi orang. Kita nggak tahu, saudara, tapi juga bilang taat aja, ngerti nggak ngerti taat aja, betul. Dan kita belajar dari peristiwa, saudara. Memang pada waktu dia membangun bahtera di olok-olok, karena itu tidak masuk akal sama kan. Pada waktu gembala pembina kita berdoa, COVID-19, dia tenanglah. Gembala kita olok-olok, saudara. Dikatakan itu mencegah Tuhan Yesus, meniru Tuhan Yesus. Betul. Sama seperti itu pada waktu itu. Dia taat pada Tuhan berikan, buat bahtera di mana? Di gunung. Itu tidak masuk akal secara rasional bagi manusia.
menuju ke dalam Allah, saudara. Bahkan, saudara, pada waktu dia mulai membangun, berapa lama orang-orang yang tadinya percaya mengikut mulai mereka mulai meninggalkannya. Ya, ternyata yang jadi pemenang hanya Nuh, anak dan menantu-menantu dengan binatang-binatang yang mereka bawa sepasang hanya itu. Yang lain mereka tidak menjadi pemenang. Mereka binasa dari bahtera, saudara. Dan tidak bersyukur kalau kita menjadi pemenang seperti Nuh, anak dan menantu yang mereka terus mereka selamatkan dari air bah itu, saudara. Demikian bukan dari kita sama. Hari ini kita tahu kita menjadi pemenang. Amin. Tuhan sudah sampaikan dengan akhir tahun ini, ya, kita menjadi pemenang. Kita bisa melewati semua permasalahan. Kalaupun ada dalam kehidupan kita masalah yang dalam sepanjang tahun ini, karena Tuhan sudah membantu saudara saya untuk menjadi lebih kuat. Jadi Tuhan dikatakan, Tuhan akan membawa saudara saya terus naik, bukan menjadi turun. Kita bisa naik, kita bisa naik level lebih tinggi karena kita bisa mengatasi masalah yang datang. Berarti ini sudah, kalau saya bisa masuk naik satu ke mimbar ini karena saya bisa melewati satu tahap ini. Saya bisa naik lagi satu tahap. Kalau saya berusaha naik, saya nggak akan sampai ke tempat ini. Itu saudara. Demikian saudara saya. Kalau saudara tidak akan diberi dari permasalahan saudara, saudara tidak akan naik. Kalau saudara tidak naik, dan saudara tidak bisa menghadapi masalah itu, saudara tidak akan menjadi pemenang. Amin, saudara. Pada saat itu kita mesti bersyukur. Kalau meskipun dalam tahun ini kita mengalami masalah, sesungguhnya bukan karena kita sedang dihukum Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi kita orang yang milik di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang kuat di hadapan Tuhan dan menjadi pemenang. Yang terakhir saudara yang mau saya sampaikan lebih banyak. Pada saat air bah itu sudah mulai kering, apa yang Nuh dan keluarganya, anak menantunya lakukan? Mereka turun dari bahtera, dia membuat mesbah, mereka mengucap syukur. Itu yang pertama mereka lakukan. Sama enggak? Seperti kita yang sekarang di penghujung tahun, kita sesungguhnya sudah mau turun dari bahtera. Betul ya? Kalau yang lain kan udah mustahil ya. Kita di dalam Tuhan menjadi pemenang. Karena itu saya bilang hari ini hari yang spesial. Karena hari ini kita mengucap syukur terhadap Tuhan. Kita membuat mesbah untuk hidup tahun ini. Kita akan memulai besok untuk tahun 2024. Kita tutup dengan hari ini kita membuat mesbah, kita mengucap syukur memuliakan nama Tuhan. Amin. Satu hal lagi yang mau saya sampaikan juga, yuk kita mau belajar dari kisah Nuh ini, saudara. Apa yang kita bisa belajar dari kisahnya? Kita tahu bahwa orang yang diselamatkan dalam bahtera Nuh adalah orang dikatakan di mata Tuhan adalah orang benar, betul saudara ya. Betul ya, dikatakan benar ya. Karena di luar itu sudah musnah semua, betul. Ya, jadi kalau saudara dan saya hari ini ada dan bisa menjadi pemenang, itu karena kita mau terus berusaha hidup benar dan baik. Amin. Amin, saudara. Saya ulangi, kalau saudara hari ini berasa menjadi pemenang dan beribadah untuk tahun ini untuk beribadah mulia dengan Tuhan, karena saudara dan saya ingin terus di mana Tuhan menjadi orang yang benar. Amin. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara. Ya. Apa yang kita bisa belajar dari kisah ini? Saya mestinya saudara, orang yang selamat dalam bahtera Nuh itu semuanya menjadi orang benar.
Mestinya hari ini semua itu harus orang benar. Tapi kenyataannya, apakah semua orang yang hidup sekarang keturunan Nuh yang pada waktu itu jadi orang benar? Semua? Tidak. Tahu maksudnya saudara ya? Orang yang selamat dari pacaran pada waktu itu dan semua di mata Tuhan adalah orang yang benar. Semestinya keturunan, kita pada keturunan itu pun, keturunan itu kan, maksud itu karena tidak ada lagi yang hidup selain yang ada dalam pacaran itu, saudara. Mestinya yang ada sekarang hidup pun menjadi orang benar. Tapi kita melihat tidak semua orang benar di depan Tuhan. Masih menjadi orang yang berdosa. Apa yang mau saya sampaikan untuk pagi hari ini, saudara? Kita tahu memasuki tahun 2024, visi yang Tuhan berikan kepada gereja kembali Tuhan bangkit. Jadi teranglah. Ya, tahun ini bangkit jadilah benar. Tahun depan kita mulai besok nih, kita masukin visi bangkit jadi terang. Apa artinya, saudara? Hari ini kita bilang kita menjadi pemenang, dan mulai hari besok kita harus menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Nah, kita bisa menjadi terang bagi orang sekitar kita kalau sampai dengan hari besok dan hari-hari berikutnya kita masih menjadi artinya apa? Sampai dengan mulai hari besok dan hari-hari seterusnya kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita belajar dari peristiwa Nuh. Ternyata keturunan Nuh itu mestinya dia menjadi terang. Tapi sampai hari ini, apakah mereka menjadi terang semua? Tidak, saudara, hanya sebagian aja menjadi terang. Apa yang kita belajar dalam peristiwa ini? Ayo. Kalau hari ini saudara dan saya menuntut tahun ini dengan menjadi pemenang, dengan mengucap syukur, tetaplah kau pastikan untuk memulai nanti malam untuk 0001 ya, nanti malam pergantian tahun kita mesti harus jadi kita tetap dalam menjadi orang yang benar dan benar. Terus cari kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya percaya, kalau itu kita lakukan, maka hidup kita akan menjadi terang. Amin. Tuhan akan pakai saudara saya untuk menjadi terang. Orang akan melihat bahwa kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang terus menang Tuhan. Orang melihat benar ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar ya dari peristiwa namanya. Kalau mereka dikatakan menjadi orang benar di hadapan Tuhan, kita pun harus memasuki tahun 2024. Kita harus tetap menjadi pemenang, tetap menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Jangan bahkan lebih daripada itu. Karena apa? Tugas kita untuk menyelesaikan amal agung masih 9 tahun ke depan. Kita akan melihat bagaimana saudara saya dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amal agung. Tapi hanya satu, saudara dan saya bisa Tuhan pakai untuk menyelesaikan amal kalau kita masih menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Betul. Kalau kita dalam hari-hari ke depan kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan bisa jadi terang, saudara. Karena orang tidak akan melihat kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Betul. Dan apa jadinya kalau kita untuk tahun depan mulai besok kita tidak menjadi pemenang? Kita jatuh menjadi orang yang tidak benar hadapan Tuhan. Orang yang akan melihat terang dalam hidup kita. Biarlah mulai hari ini kita bersyukur. Hari ini kita tetap menjadi murid. Besok kita tetap menjadi murid. Besok kita harus menjadi murid sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Kalau hari ini Tuhan harus berkenan dalam hidup kita masih cari untuk kita berkenan dalam Tuhan.
jadi orang benar dapat kita. Mulai nanti malam berganti ya, kita tetap cari menjadi orang yang berkenan dan menjadi orang yang benar dapat Tuhan. Untuk hari-hari sampai kita belum tahun 2024 dan seterusnya kita menjadi orang yang benar dapat Tuhan. Amin. Ya, hanya satu saja. Yuk, kita masih hidup tanpa Tuhan. Amin. Kita masih harus hidup intim dengan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya untuk hari-hari ke depan, tetap kita mesti harus bergantung dan percaya sepenuhnya pada Tuhan. Jangan berpikir pada rasio kita, saudara. Ya, kalau kita bergantung pada rasio kita akan menjadi orang yang tidak ada dalam bagian bahtera itu. Kenapa? Mereka mengambil rasio. Ini orang gila nih. Masa bikin bahtera kok di gunung? Untuk apa? Sia-sia itu. Tapi mereka binasa, saudara. Karena mereka mengandalkan keyakinan mereka. Nuh bersama keluarganya diselamatkan oleh roh mereka. Mereka tahan. Apa yang Tuhan perintahkan, mereka lakukan karena mereka percaya. Dan akhirnya mereka menjadi orang benar kepada Tuhan. Dan mereka jadi pemenang. Amin. Kalau hari ini saudara kita menjadi pemenang, ya, saya percaya seorang juara dalam suatu event dan suatu perlombaan, ya, sebenarnya dalam hati dia berusaha untuk tetap menjadi juara itu. Tidak ada orang yang bilang, aku udah menjadi juara, udahlah besok kalah gak apa-apa. Gak ada. Itu. Kalau hari ini kita menjadi pemenang, kita masih harus punya keyakinan. Saya harus tetap menjadi pemenang. Amin. Betul, saudara. Kalau hari ini kita menjadi orang dalam kita, dalam Tuhan, kita harus punya keyakinan. Saya masih harus terus benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Yuk. Mulai nanti malam pergantian tahun ya. Yuk kita akan sama-sama ya. Kita terus ya. Kita akan masuk dalam tahun. Kita jadilah terus dalam orang-orang hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Kita menjadi terang. Amin, saudara. Amin. Kita terus mengandalkan Tuhan. Amin. Hidup intim dalam Tuhan. Ya Tuhan mampukan. Saya percaya. Kalau Tuhan beserta kita, kita pada lawan kita. Yes Tuhan, haleluya. Kalau hari ini engkau menjadi pemenang, untuk hari-hari ke depan kita akan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Amin, saudara. Ya. Bersyukur untuk hari ini kita untuk tahun ini kita mengerti mengenai tema yang Tuhan berikan atas gereja kita melalui Gembala Pembina kita. Sesungguhnya pada waktu kita mengerti, pasti kita akan lebih lagi percaya, lebih lagi kita yakin untuk terus dalam visi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yuk kita lakukan. Mulai hari ini kita akan menjadi tetap orang benar dalam hadapan Tuhan, dan kita akan menjadi terang bagi orang sekitar kita. Kita tetap menjadi seorang murid hadapan Tuhan yang mau taat, mau belajar, mau mendengar, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan, melalui misi yang Tuhan berikan. Dan kalau hari ini kita menjadi pemenang, saya percaya untuk hari-hari yang ke depan kita akan lebih dari pemenang. Amin. Kita sering menaikkan pujian, kita pemenang, kita lebih dari pemenang. Yuk kita lakukan, saudara. Bukan karena kita menaikkan pujian, tapi saatnya untuk tahun ini kita berkomitmen, ya Tuhan, untuk hari-hari ke depan aku akan menjadi lebih dari pemenang. Aku akan pertahankan untuk menjadi pemenang, untuk pertahankan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan sampai kau datang ke kali yang kedua, kau jumpai aku menjadi seorang murid Tuhan. Saudara, yuk kita mau tutup hari ini saya mau tutup.
Setia